Halo warga Sukawedi, apa kabar? Selamat malam. Udah lama juga ya nggak live. Sambil memantau. Karena lagi keribetan teknis, akhirnya live-nya pakai Zoom aja. Jadi nggak ada bumper, nggak ada intro. Gak apa-apa ya guys. Gak apa-apa ya guys. Coba switch dulu nih sebentar. Nah, ini enak nih. Apa kabar teman-teman semua? Sehat ya? Kemarin beberapa minggu lalu kalau nggak salah ya. Halo, selamat malam. Aku Lia, Mbak Lia ya. Iya, minggu lalu sempat live juga tapi di Clubhouse bukan di YouTube gitu. Rame banget sih sampai jam 1 gitu ya. Apa namanya? Sampai jam 1 cerita-cerita gantian-gantian cerita terus rame jadinya. Tapi ya karena kita udah lama nggak live, biasanya juga apa namanya hari dulu sih beberapa bulan yang lalu sempat kalau live hari Sabtu malam cukup ramai juga. Tapi belakangan lagi agak sibuk jadi belum sempat live lagi, baru kali ini kita live lagi. Halo Wahyudi, Mas Wahyudi ya. Terus ada Mas Rujito, ada Mas Jaka, selamat malam. Wish, semoga mendapatkan pekerjaan segera. Amin, insya Allah. Ada Mas Rivaldi, Rahman. Hari ini sebenarnya mau cerita-cerita sama mengundang teman-teman juga. Barangkali ada cerita-cerita, kita bisa ikut cerita-cerita bareng. Nah, tahu-tahu udah kedatangan tamu. Ada Mbak Rachel. Halo Mbak Rachel, Halo, apa kabar? baik. Lagi Nih, nunggu Mas Pian sama Mbak Dita ya? Oh gitu, oke. Ayo. Eh, Gimana Salatiga? Dingin? Eh, lagi panas sih. Oh lagi panas. Mm-mm. Kemarin aku dari Kuningan, dingin banget, terus suasananya mengingatkan sama Salatiga. Wes. Dalam rangka apa? Apanya? Oh, lagi ada kerjaan juga di sana. Terus sempat jalan-jalan. Aku malah Hohoho. mau cerita juga nih di apa namanya? Eh, Kemarin sempat Hmm. ngalamin kejadian yang lumayan juga. Nggak nyeremin sih, cuman kocak jadinya. Halo, selamat malam. Ada Mas Rivaldi, Mas Ferry Irawan, ada Mas Adi, selamat malam. Ada Prianti, ada F dan K. Waalaikumsalam. Ada Lauza Atsila, selamat malam. Warga Desa Sukawedi, halo selamat malam. Hore ada Mbak Rachel. Asik. Aku nggak bisa baca komen nih. Bisa kan di YouTube. Lihat aja di YouTube. Oke. Iya ada terbangun tengah malam nih kaum nocturnal. Oh iya kemarin tuh aku udah nyampe bajunya dari terbangun tengah malam kaosnya. Wes, Terima kasih. keren, Cuman keren, belum tak keren. buka, belum tak apa-apain karena kemarin mondar mandir lupa. Ada Mbak Linggar, Waalaikumsalam. Ada Mas Yuki ini lumayan nih. Atau malam ada 85 orang.
Waduh, wah ada Mas Ganindro. Mas ikut yuk, rame-rame aja. Ini Kalau lagi, siapa aja kalau nih lagi yang diundang nih, Mister? nggak ada, yang Hah? diundang malah Mbak Rachel aja sebenarnya. Oh, soalnya Mbak Devi bilangnya ini sama Mas Pian sama Mbak Dita. Mhm. Suaraku jelas kan ya? Jelas banget. Eh, Bentar ya, sepertinya aku sambil butuh lampu. sebutul lampu. Kenapa emang? Karena X-Late. Oke, oke. Sebentar, sambil siap-siap sedikit ya. Seru juga kalau rame-rame kali ya. Seru dong, Sebentar. jadi Kita gantian. undang aja warga yang lain. Wah, ternyata ada Mbak Faye juga nih. Ayo kalau mau ikut. Iya, sambil kita cerita-cerita deh. Aku mau cerita sedikit nih kemarin tentang perjalanan kemarin di mana namanya di Kuningan. Kan kemarin aku sempat ada undangan. Ini Mbak Rachel denger Mm-mm. ya? Udah denger ya? Dengar. Oke. Iya, Mbak Rara ikutan dong. Mbak Rara ini udah masuk nih. Linknya dari grup ya. Mas Henry juga ayo dong masuk. Kita ngobrol yuk. Biar rame-rame nih sekali-sekali. Biar rame-rame sama Cie. warga. Mas Ganin juga nih, Mas Ganindro. Sayang aku sekarang bukan warga Sukawedi lagi. Waduh, kenapa emang? Aku warga yang tak terlihat. Duh, Wush, sombong. warga yang Eksklusif. Hanya di Spotify. eksklusif. Hanya di Spotify. Mantap. Season Mbak 1 Devi? doang. Belum. Ada yang masuk. Ada Mbak Faye sama Mbak Devi. Mbak Devi, Mbak Faye. Ya, Mbak Faye. Sinyalnya jelek. Ya, Nungguin ya sebentar kenapa? ya. Iya, jadi aku sambil cerita aja deh biar mulai nanti kalau teman-teman yang udah dengerin kasihan kalau ditinggal ngobrol. Oke, silakan, Mister. Jadi, waduh, ada suara siapa ini? Suara Mbak Devi. Oke, jadi kemarin itu sempat ini kan, tadi cerita sedikit. Aku ke Kuningan. Mm-mm. Nah, jadi kan kemarin ke Kuningan, terus naik kereta lah ke sana. Terus ini ke Cirebon dulu kan sempat ketemu Mas Ruli. Habis itu Mm-mm. perjalanan ke Kuningan tuh sekitar 45 menit 1 jam lah. Oke. Terus sampai di Kuningan itu jam berapa ya? Jam siang kayak jam 3 atau jam 4 gitu ya. Nah, jadi udah sampai sana. Jadi di undangan itu aku nggak tahu aku mau ngisi acara di mana, nginep di mana gitu kan. Terus ya udahlah, aku sih ikut-ikut aja karena emang diajak dan aku bareng sama istriku ke sana. Nah, apa namanya akhirnya sampailah dianterin sama yang jemput itu di hotelnya. Mm-mm. Di hotelnya. Terus begitu sampai di hotelnya kayak, wadaw, hotelnya seperti ini. Kenapa? Kuno Terus gitu? Kotor? kuno. Ya mungkin Oh, seperti hotelmu kali ya.
persis tepat Eh. di apa namanya di kaki gunung gitu kan, Oh. di kaki gunung ya, di pegunungan gitu loh, bukan bukan di tengah kotanya. Wah gila dingin banget nih. Terus begitu hotelnya bagus, terus begitu masuk ke kamarnya sangat minimalis gitu ya, dan Hmm. dan apa namanya, eh aku udah tahu nih siang bolong jam jam 3 siang sore aja itu udah dingin gitu udaranya. Terus kan aku orangnya nggak biasa dingin kan, aku orangnya nggak biasa dingin, ya pasti bakal kedinginan. Terus aku lihat selimutnya, ya ampun selimutnya itu selimut berbulu yang tipis gitu. I know, iya. Selimut berbulu yang itu reminds me sama selimut zaman, Kos-kosan gitu ya. ya ampun zaman jadul 20 tahun lalu kali gitu kan. Ya udahlah ya. Terus aku bilang sama istriku, kamu bisa tidur nggak? Soalnya dia kan juga ada alergi dingin sama alergi debu gitu kan. Ternyata nggak debu. So, aku cek sih sebenarnya nggak debu, cuman dingin gitu kan, cuman dingin. Nah terus aku iseng tuh bercanda, bisa tidur nggak? Jangan-jangan ini hotelnya sepi banget bekas pembunuhan, aku bilang gitu. My God. Terus ya udahlah, terus bercanda, ya udahlah pokoknya kita pergi aja sampai capek gitu kan. Nah udah, akhirnya aku bilang lah sama orang lobi ya, Mas di sini ada Gojek nggak? Wah ada Mas, tapi jarang banget, dibilang gitu kan. Ya udah akhirnya aku nanya lagi sama masnya, Mas kalau aku mau sewa motor ada nggak gitu ya, yang nyawain motor gitu kan. Ada Mas, ada yang nyewain Mas. Oh ya boleh, ada helm 2 nggak Mas ya kalau sewaan gitu? Oh ada Mas, nanti di depan aja gitu. Oke, motornya siapa Mas? Motornya sewaan ya? Bukan motor saya Mas, dulu gitu. Terus ya udahlah akhirnya nggak jadi pakai motornya dia, tapi malah jadi pakai motornya temanku, ada podcaster di Kuningan gitu kan. Aku tiba-tiba kok ada temanku di sana ya, aku baru ingat ada temanku di sana. Akhirnya dipinjemin motor sama temanku. Ternyata rumahnya nggak jauh dari hotel. Terus aku diajak, ayo sekalian ngopi yuk. Ternyata ke Gunung Ciremai di pos 1 naik motor. Karena kan aku nggak prepare buat naik motor dan di tempat dingin, jadi jaketku tuh sangat tipis banget. Ya akhirnya sore itu kita naik ke atas ngopi sampai sekitar bis maghrib ya. Terus karena udah sangat dingin, aku udah nggak kuat, kayak mau meninggoy saking dinginnya. Nah tempat kopinya tuh bagus banget memang di kaki Gunung Ciremai. Terus dinginnya wah parah banget sih. Aku nggak tahu itu mungkin 10 derajat dan windy gitu, ada angin. Dan itu dalam perjalanan melewati hutan pinus gitu-gitu, yang emang nggak ada lampu sama sekali, nggak ada penduduk. Ya udah karena itu sebenarnya pos 1 pendakian gitu kan. Tapi aku nanya, ini aman nggak nih naik motor Scoopy ke tempat kayak gini? Aman loh, udah biasa orang sini. Oh ya udah. Maksudnya aku takutnya cuma ada begal aja atau ada orang jahat kan gitu. Iya. Ya udah terus ada satu yang aku sama istri, kan aku goncengan sama istriku, terus temanku si Dera goncengan sama istrinya juga. Nah aku tuh di belakangnya ngikutin. Pas turun itu kan udah gelap banget ya. Nah pas ada satu spot gitu, nah itu emang agak panjang, jalannya tuh berkelok gitu dan hutan gitu ya, kanan kiri hutan, gelap banget lah pokoknya, gelap gulita, nggak ada apa-apa. Nah dari jauh tuh aku kan selalu pakai lampu jauh ya, karena saking gelapnya aku kalau pakai lampu pendek takut tikungannya tajam. Nah ada satu spot yang jalannya agak panjang itu, dari jauh tuh aku udah lihat ada orang jongkok tapi ngebelakangin bahu jalan. Jadi orang itu jongkok di pinggir jalan, jalannya bagus, tapi nggak mungkin ada orang di situ lah, harusnya itu sepi banget. Lagian ngapain dia jongkok gitu, jongkok kayak jongkok aja, jongkok benar-benar jongkok, tapi badannya tuh nyamping. Kalau kita kan jalan di sebelah kiri, dia madep ke sebelah kiri gitu. Terus aku dari jauh udah bilang, istriku malah bilang duluan,
yang kamu lihat nggak itu ada orang, udah gitu, udah bilang dari jauh tuh. Iya, ngapain dia di situ kan. Nah terus si temanku si Dera itu bawa motor kan di depanku, aku tuh persis ngikutin jalannya dia kan. Nah dia tuh jalan persis di samping orang itu gitu yang jongkok. Jadi maksudnya aku pikir, kok orang itu kayak si Dera bawa motornya malah kayak mau menyerempet orang. Terus aku sama istriku agak ke kanan kan, agak ke tengah gitu jalannya. Terus begitu deket sama si orang yang jongkok itu cuman berapa puluh meter gitu, udah sampai di sebelahnya, tiba-tiba istriku loncat karena kita berdua tuh dengerin dia bersin di samping kuping. Jadi kayak tiba-tiba berdiri terus bersin di samping kuping gitu. Tuh, kita lagi lewat gitu. Hocing! Terus istriku langsung loncat gitu. Jatuh dong. Hah? Enggak, aku langsung ke enggak. kanan gitu kan. Langsung ngebut. Wah, kamu dengar gak? Pak, iya aku dengar terus. Udah langsung ngebut aja udah. Ya terus kayak ya orang iseng kali aku bilang gitu. Cuman ngapain iseng di tengah hutan begitu. Udah tuh akhirnya di bawah makan lagi. Akhirnya pulang sekitar jam, udah capek, emang tujuan kita sebenarnya capek sebelum masuk hotel gitu kan. Kalau udah masuk hotel tinggal bersih-bersih, sholat, tidur gitu kan. Nah aku sih langsung tidur karena paginya aku harus ada event kan di sana. Nah ini lucu nih. Jadi aku tahu istriku tuh nggak bisa tidur karena gelisah gitu, gelebakan kanan kiri gitu kan. Terus ya udahlah, aku selimutan aja berdua sama dia. Tapi nggak terlalu aku pikirin gimana gitu. Nah akhirnya aku udah ketiduran sampai aku tuh pakai jam kan, aku tidur pakai jam. Terus aku lihat jam. Kok ini pas itu aku dengar bunyi itu jam 3 lewat, jam 3.15 kali ya. Terus aku dengar bunyi kayak bunyi remote AC gitu loh. Cetit. Kayak ntar aku ada remote AC nih. Aku tahu masuk nggak suaranya? Dengar gak? Enggak dengar. Tapi aku tahu suaranya. Kan aku juga ada AC di sini. Kan kalau dipencet sedikit dia langsung cetit. Tapi ini bunyinya rapid gitu loh, Mbak. Bunyinya rapid. Cetit gitu. Terus tiba-tiba AC-nya tuh blowernya gede. Gitu. Terus aku tidur tuh. Tapi aku sambil lihat jam kan. Ngapain sih istriku nyalain AC gitu kan. Terus tiba-tiba kita kedinginan. Padahal istri tidak menyalakan AC. Enggak, tak pikir tuh dia emang megangin remote AC gitu. Terus aku bangunin dia dong. Mah, kamu ngapain sih nyalain AC gitu. Ternyata tak pikir dia tuh nggak tidur. Ternyata tidur. Tidur. Terus karena AC-nya tepat di atas muka kita kan dinginnya nyentrong. Padahal hotel itu tanpa AC udah dingin banget gitu. Iya. Nah waktu aku datang AC-nya itu posisinya 22. Aku ingat banget soalnya di samping TV. Aku ngecas sambil lihat ada remote tuh suhunya ini 22 gitu. Ya udah, terus Mah, lihat nggak AC-nya nyala? Aku gitu kan. Remote-nya kepencet kamu ya. Terus dia bangun. Iya, dia kedinginan. Terus enggak, aku nggak pencet. Terus kita tuh nyari remote-nya di kasur. Karena aku yakin kepencet sama istriku kan. Terus aku udah duduk terus nyari di samping-sampingnya. Dia tuh melek tapi nggak melek banget gitu ya. Maksudnya emang dia udah tidur. Terus tiba-tiba, Bang, apa sih nyari apa? Nyari remote, aku bilang gitu. Itu mau matiin AC. Dia malah bilang, kamu ngapain nyalain AC? Dia nanya gitu kan. Enggak, aku nggak nyalain. Terus, timer.
Enggak, aku dengar bunyi cetat-cetit. Terus kita berdua tuh nyari remote-nya di kasur. Akhirnya duduk. Terus kita sama-sama lihat di depan TV. Remote-nya masih nyantol di samping TV. Wah. Terus kan, itu astagfirullahaladzim. luar Terus biasa. Aku ambillah remote-nya. Terus aku lihat suhunya 16. Terus fan-nya full. Wah. Aduh. Iseng banget. Habis itu kayak kita berdua malah nggak bisa tidur nungguin subuh. Ya matiin, malah ngobrol. Astaga, pakai bercanda bekas pembunuhan lagi. Asem. Jadi penasaran sama hotelnya? Nanti bisa kabar-kabar di belakang. Mau nyobain Mbak Rahel. Ya dong, Mbak Dita dong. Itu kan daerah Kuningan. Adalah hotel cukup terkenal lah mungkin. Oh, yang klasik-klasik itu bukan ya? Ya klasik emang aku nggak tahu di sana ada banyak hotel klasik atau enggak. Yang ternyata dulu, hotelnya Mbak Dita. Kita chat di grup aja gimana? Tadi dulu Pak De, yang ini bukan yang dulu kita pernah live kayak gini juga, terus aku ikutan, terus di belakang ada bocah, itu juga lagi ada di Kuningan soalnya. Oh ya? Itu juga bukan ya? Udah nggak ingat Pak De mah. Enggak, aku nggak ingat kamu. Oh, Ingat kamu nggak ingat dalamnya. Yang latar. Ntar ya tak chat. Siap. Itu sih, kita doang sih. Tapi mungkin emang di tempat baru mungkin kayaknya emang nggak boleh ngomong-ngomong kayak gitu ya Mbak Rahel ya. Dia emang nggak boleh. Pernah aku dengar ada cerita ya hampir sama ya. Nginep di hotel terus sama saudaranya gitu, dia bilang kok aneh ya hotel sebagus ini tapi ini ya nggak ada, kita nggak bisa lihat ini jam berapa gitu. Maksudnya gimana? Ini jam berapa? Mungkin. Tapi ini jam berapa tuh gimana emang maksudnya? hotel kan emang nggak ada jamnya ya. Tapi dia ngomong kok nggak ada jamnya gitu. Tapi kan emang di setiap hotel nggak ada jamnya ya. Ya rata-rata emang nggak ada jamnya. Terus habis itu tengah malam udah ada jam ya. Waktu dia tidur tahu-tahu denger ini detikan jam tek. Makin lama makin kenceng terus ya udahlah mulailah muncullah gangguan gitu. Wadidaw. Itu di situ juga Mbak? Enggak kan? Oh enggak, beda lagi. Oh, enggak. Berarti ini temanya hotel ya? Enggak juga sih, orang aku cuma cerita doang. Kirain bertema. Kalau bertema hotel ada nggak Mbak Rahel? Aku aja kerjanya di hotel. Bahaya itu, bahaya. Dapat cerita ya dari tamu. Oh, malah dari tamu, tapi ya udahlah ya, seru ya. Ya begitulah. Karena jadi hotelku itu kan memang kita itu bayar airnya itu air gunung, tapi disuruh bayar. Nah, per liter, per meteran. Ya pokoknya sebulan itu kita bayar berapa gitu. Mau sebanyak apapun kita pakai, pokoknya bayarnya sama. Tuh, flat rate gitu kan. Nah, sumbernya itu kan dari atas gunung kan. Di sumbernya itu terkenal desas-desusnya bahwa ada sosok kuntilanak yang suka mandi di situ. Jadi ibaratnya tuh aku ngebayangin kuntilanak mandi di situ. Lah berarti ini air udah tercemar dong. Terus itulah yang dipakai tamu. Pakai sabun enggak gitu? Kayaknya dakian enggak itu si kuntinya. Aduh, hati-hati loh Mbak Dit. Ntar jendela belakang kebuka. Wasem. Pernah kebuka sendiri tuh Mister. Serius? Iya. Dia kan paling sompral dia. Astaga. Begitulah. Ntar aku keluarin boneka kunti di jalan lagi. Kurang kerjaan. Terus.
Itu terus nggak tahu deh aku pernah cerita atau enggak ya. Jadi ada satu tamu itu dia nginep di, jadi kan tipe-tipe hotel itu kan ada yang per kamar, ada yang kayak semacam villa gitu kan. Nah ada tamu sekeluarga itu dia nginepnya di villa. Waktu itu kan dia nggak bisa tidur nih ceritanya. Jam 2:30, menjelang subuh lah, 2:30 ya. Terus dia itu nyetel lagu dangdut dari handphonenya. Dia kan duduk di terasnya tuh sambil ya gitulah, sambil ngopi-ngopi gitu, dia nyetel lagu dangdut. Terus dari jarak berapa meter itu dia lihat tuh kayak ada siluet putih tapi dia goyang-goyang. Goyang-goyangnya kayak gini loh. Nah, goyang-goyang kayak gitu-gitu. Nah, terus diperhatiin kan, ini aku salah lihat atau enggak ya? Cuman kan gelap kan. Ada lampu, tapi kan namanya malam itu kan lampunya memang enggak jreng banget gitu kan, enggak kan, demi kenyamanan lah. Terus dia perhatiin, makin lama makin ngebentuk. Taunya itu tuh kuntilanak tuh lagi begini-begini. Oh. Gitu. Terus sambil goyang gini, lama-lama makin dekat ke dia. Langsung dia kabur. Dia kabur ke resepsionis, ngomong sama karyawan, "Mas, itu ada mbak-mbak lagi joget-joget di belakang." Dia bilangnya tuh mbak-mbak gitu. Dicek kan, nggak ada apa-apa. Dibikin TikTok deh. Argo ya. Mulai lagi Mbak Nita, emang luar biasa kok. Malam Jumat ya. Hati-hati. Nah, ini hari Jumat, ini malam Jumat ya? Iya. Tak kira tuh hari Jumat loh hari ini. Kalau hari Jumat mah aku masih nolak Betul Mister. kita, iya. Kenapa emang hari Jumat? Kan kita tapping. Oh, tapping. Oh, tappingnya Jumat. Iya, Jumat. Iya. Jumat Halo, malam. ada siapa nih? Smile. Smile. Wah, hanya masuk aja. Jangan-jangan Keluar lagi. Masuk dan keluar lagi. Jangan-jangan. Ini Mbak Fe nggak ada gambar, nggak ada suara. Mana nih? Oh, Mbak Fe. Mbak Fe ada di sini loh, guys. Cuman nggak jelas. Nggak ada suaranya. Wah, ada yang dari Garut, dari Cikarang. Oh iya, Do You See What I See itu punya grup WhatsApp isinya para pencerita yang ramai sekali. Cuman yang bisa masuk yang udah cerita gitu ya. Jadi nggak untuk seluruh warga. Kalau mau jadi warga yang di dalam grup ya silahkan kirimkan cerita, boleh. By the way, tadi kan di poster, jadi sebenarnya di poster itu aku bilang kan ada mau ditraktir Pak Lurah gitu ya sebenarnya. Ada cerita, ada tulisannya gitu. Sebenarnya aku tuh lagi ngadain kelas podcast buat teman-teman yang mau belajar bikin podcast. Jadi nanti ada serial bikinnya gimana, tekniknya gimana, belajar nulis skripnya gimana, terus belajar editing simpelnya gimana. Jadi buat teman-teman yang mau belajar bikin podcast itu nanti hari Sabtu ada kelasnya sekitar jam 6:30 malam sih sebenarnya. Nah ini sesinya agak panjang, teman-teman bisa daftar di sana, linknya akan aku taruh di YouTube ya. Nah silakan daftar di sana. Kalau mau nonton nanti secara online. Kalau mau belajar lewat nanti ada silabusnya juga, bisa ada materi yang bisa di-download atau dilihat. Jadi silahkan juga bisa belajar online juga di sana. Nah, buat yang daftar ada bonus GoPay 20.000 buat yang beberapa teman-teman yang duluan nih, istilahnya, karena seatnya terbatas. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman udah masuk di pendaftaran itu, linknya akan aku kasih nih sekarang di YouTube. Salah linknya. Linknya akan aku taruh di komen ya, di kolom komen YouTube. Silakan teman-teman daftar untuk belajar bikin podcast. Barangkali beruntung nanti dapat GoPay senilai 20.000.
lumayan buat beli kopi. Nih, link formnya silahkan lengkapi, nanti materinya akan segera dikirimkan secara email ya. Ada nomor telepon yang perlu dimasukkan, ini sebenarnya bukan buat pinjol, tapi buat ngirimin GoPay kalau teman-teman beruntung. Gitu ya. Ini silahkan teman-teman kalau link belajar kelas. Tuh, tak ketik dulu. Anyway, William mau cerita nih, boleh. Iya, boleh. Open cam aja, William. Open cam, jangan malu-malu. Ayo, silahkan. Kita nggak ada yang gigit kok. Paling gonggong. Ayo teman-teman yang sudah masuk di Zoom, monggo open mic aja. Kemana sih William? Hilang ya? Koneksi kali. Oh. Sebenarnya kejadian-kejadian di gunung itu kayak nggak ada habisnya ya, Mister ya. Walaupun ya yang dialamin tuh rata-rata ya begitu-gitu aja sebenarnya. Tapi tetap ya, karena menarik untuk didengar. Alam terbuka soalnya ya. Alam liar ya, bisa dibilang alam liar ya. Penduduknya nggak banyak, masih ada ya pohon-pohonan. Tapi kemarin ya, maksudnya aku tuh bukan anak alam banget ya, bukan anak alam yang sering jalan-jalan. Kalau ke alam aku lebih prefer pantai daripada pegunungan gitu ya. Kalau kebalikanku. Untuk karena aku secara fisik nggak kuat dingin banget gitu. Aku nggak bisa menahan dingin yang sedingin itu. Bahkan untuk aku Salatiga, ini ada teman tadi dari Salatiga juga. Halo Mas Kris ya, tadi siapa sih? Mas Karis apa Mbak Karis? Dari Salatiga. Waalaikumsalam. Jadi kalau dingin itu aku nggak sanggup. Nah kemarin itu ini pengalaman terakhir, karena kemarin nggak pernahnya untuk jalan-jalan di Medan yang cukup dingin, sedingin itu, dengan angin seperti itu ya. Kalau terjadi hal-hal yang ya aneh-aneh kayak gitu, menurutku sangat wajar ya. Apalagi ditambah ya kayak kata-kata sompral itu sering sekali menjadi penyebabnya, begitu bukan? Ya, salah satunya.